مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan selamat datang kepada Dewan Guru kita Al-Habib Muhammad Bagir bin Alwi bin Yahya. Mata'anallahu iyyakum bituli hayati. Semoga Allah panjangkan umur beliau, diberikan keberkahan dunia sampai akhirat. Guru kita Al-Habib Hussein yang datang dari kota Malang, Al-Haddad. Mata'anallahu iyyakum bituli hayati. Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus, Habib Hasan bin Hussein Al-Hamid, dan yang lain-lainnya dari para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sepuh, para aparatur pemerintah, begitu juga para penonton setia Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada. Yang mudah-mudahan semua yang hadir, yang tidak hadir, yang kita hadirkan di dalam hati kita, semuanya, baik yang tua, yang muda, yang anak-anak, yang kerabat kita, famili kita, tetangga-tetangga kita, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, selalu di dalam limpahan barakah, rahmah, maghfirah, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan ridwanullahil akbar. Amin 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 ya rabbal alamin. Apalagi kita masuk di dalam hari-hari Rabiul Awal yang tadi kita dengarkan lantunan qasidah Rabi aqbal alaina marhaban bir rabi rabi'una alladhi rabi'una dzikru maula dzikruh manjahu ladallahu wasi'. Rabi telah datang kepada kita, selamat datang dengan bulan Rabi. Begitu besar para aulia, para mugarrabin, para salihin menyambut datangnya Rabiul Awal dengan segala macam ibadah yang beliau perintahkan, di antaranya daripada berpuasa di hari Senin dengan datangnya hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalikal yaumul ladzi wulidtu fi, itu hari yang aku dilahirkan dalamnya. Disunahkan kita berpuasa nanti di dalam hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama yang dipesankan, diwasiatkan oleh guru kita, guru mulia kita Da'ilullah Al-Habibul Qutub Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang paling kurang 10.000 kali di bulan Rabiul Awal kita membaca salawat yang beliau isi dengan pembacaan salawat Al-Fatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Kira-kira udah pada baca belum? Karena pasti udah Habib Bagir duluan yang nyampainnya. Udah berapa hari dari Rabiul Awal masuk, dari hari kelima, sekarang hari keempat, hari kelima masuk Rabiul Awal. Udah berapa ribu yang kita baca. Mudah-mudahan sampai daripada apa yang dipesankan oleh guru kita, enggak keluar Rabiul Awal, melainkan udah puluhan ribu kita bisa baca dari salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sarana untuk kita menyampaikan, meluapkan kerinduan, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan kita banyakin salawat kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan Allah berikan taufik selalu untuk kita, hidayah selalu untuk kita, diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, lidah kita untuk selalu basah berselawat kepada baginda
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah yang terbesar dari selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perjumpaan di dalam alam mimpi kita atau di alam-alam sadar kita bisa melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, di akhirat, di alam barzah kita, di alam mahsyar kita, dan kita bisa masuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, memandang selalu wajahnya Rasulullah, wajahnya para nabi, para mursalin, para siddiqin, para mugarrabin, para syuhada, para salihin. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya kita sebagaimana biasa membaca daripada daripada Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumir, sampai masuk kepada masalah yang kemarin saya tunda. Ini Habib Alwi, kita doakan mudah-mudahan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang berdakwah di Kota Madura, sehingga minta kita dengan Habib Bagir untuk panjangin. Pas juga dari masalah yang kita akan bahas, dari masalah aurah, satrul aurah atau masalah aurat yang kemarin kita tunda pembacaannya. Sebelum kita baca, kita niatkan sebagaimana biasa, kita baca niatnya. Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وما دام به شيخنا وسلفنا الصالحين خصوصا شيخنا حبيب عمر محمد بن سالم حدد نيتنا في نيته ومقاصد بمقاصد ومطلوبنا في مطلوباته برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا، افتح لنا فتحا قريبا، افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. قال رضي الله عنكم العورات أربع. عورة الرجل مطلقا والآمة في الصلاة ما بين السرة والركبة وعورة الحرة في الصلاة جميع بدنها ما سوى الوجه والكفين وعورة الحرة والأمة عند الأجانب جميع البدن وعند محارمها والنساء ما بين السرة والركبة. Alhamdulillah wa syukurillah, di malam hari ini kita melanjutkan pembacaan dalam kitab Safinatun Najah di dalam masalah aurah yang sangat penting sekali. Walaupun kita berada di akhir zaman, tetap kita berusaha keras untuk benar-benar memperhatikan daripada kewajiban kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya di dalam menutup aurat kita. Yang kemarin yang kita telah bahas makna dari kata satar al-mana'. Dari kata satar al-mana', yaitu mencegah. Kemudian satar yang dimaksud di dalam fikih atau syariah kita, maka malbusan aw nahwahu wa yamna'u launul basyarah inda majlisit takhatub. Sesuatu yang mencegah pandangan orang yang berupa pakaian di badan kita
yang tidak memperlihatkan daripada warna kulit kita, tidak bisa menembus daripada warna kulit kita. Jadi pakaian yang sangat tipis sekali, yang kelihatan warna kulitnya bisa dibedain antara putih, coklat, hitam kulitnya, berarti belum dinamakan itu mana', belum dinamakan satar, belum dikategorikan dia penutup daripada aurat kita. Karena yang dinamakan penutup adalah alladzi an yakuna malbusan aw nahwahu wa yamna launul basyarah inda majlisit takhatub, yang merupakan pakaian yang dipakai atau sejenisnya, atau kain saja boleh aja, kain yang dilipat di dalam badan kita, yamna'u launul basyarah, yang mencegah warna kulit kita, enggak kelihatan warna kulit kita, inda majlisit takhatub, di jarak orang berbicara. Jarak orang berbicara kata ulama 3 dhira'. 3 dhira' kalau dikali 4, 45 kali 3, 1 dhira' 45 kali 3 135, 1,5 meter deh kalau paling jauh. Paling jauhnya tuh ya. Lebih itu dari 3 dhira' soalnya. Kalau 40 cm setiap 1 dhira' dari ujung jari-jari sampai siku, itu namanya dhira'. Ukuran yang mu'tadil, yang standar kata ulama 45 cm ukuran standarnya. Ada ukuran orang panjang-panjang ada tangannya, tapi yang diambil yang ukuran standar yaitu 45 cm. Kalau dikali 3 berarti 135. Enggak ada yang pintar ngitung nih, mesti kita semua yang ngitung dari tadi. 45 kali 3 135 cm, yaitu 1 meter 35 cm, paling jauh 1,5 meter lah. Kalau udah nggak kelihatan, kita ketika berbicara dengan dia nggak kelihatan warna kulit kita. Ada bahan yang tipis sekali, tipis ada sekali, yang masih kelihatan warna kulit, nggak sah digunakan untuk penutup aurat. Kemudian makna dari kata aurat, makna dari kata aurat an-naqsu kata ulama, kekurangan, suatu yang kurang, atau syai'ul mustaqbah alladhi yustaqbah dhuhuruha au inkishafuha, sesuatu yang jelek, yang enggak dianggap buruk untuk dilihat, dianggap buruk untuk dilihat. Itu di dalam bahasa kamusnya, dalam bahasa Arabnya. Yang pada hakikatnya aurah, kalau kita kemudian di dalam bahasa fikihnya atau bahasa syariatnya, ma yajibu satruha wa yahrumun nadharu ilaiha, yang wajib ditutup, yang haram untuk dipandang kepadanya. Inilah yang jadi permasalahan di antara para ulama kita. Kalau kita ambil ringkasannya, aurat seseorang kalau kita bilang dia kekurangan, berarti wajib kita tutupin. Kalau kita bilang aurat kekurangan daripada seseorang, berarti wajib kita menutupinya. Atau kejelekan dari seseorang, wajib kita menutupinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah mengatakan, "Ma la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah." Tidaklah seorang hamba menutupi orang lain keburukannya di dunia, melainkan Allah tutupi ia nanti di hari kiamat. Ini kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap hamba-hamba yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia mengumbar daripada aurat orang lain atau membuka keaiban orang lain. Kalau kita membicarakannya dinamakan ghibah, atau kita mengadu dombanya dinamakan namimah. Begitu juga kita menampilkan keburukan orang lain atau membicarakan keburukan-keburukan daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu bainal mu'minin ulaika lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Sungguhnya orang-orang yang gemar, suka an tashi'al fahishatu bainal mu'minin, menyebar kekejian, fahisyah, perbuatan-perbuatan yang berlebihan, kejian, perbuatan-perbuatan tidak seronoh bainal mu'minin, di kalangan orang-orang yang beriman.
ulaika lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Mereka lah orang-orang yang mendapat bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Jadi hati-hati sekali, jangan sampai kita berbicara hal-hal yang aib, hal-hal yang kotor, hal-hal yang jelek untuk diri kita, apalagi orang lain. Diri kita sendiri, Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan. Ditanya, siapa yang terang-terangan ya Rasulullah? Alladzi satarahu Allahu fil lail fa asbaha wa huwa yuzhir aibahu. Orang-orang yang Allah tutupin dosanya di malam hari, dia berbuat hal-hal maksiat di malam hari, ditutupin sama Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika waktu pagi dia buka sendiri aibnya. Dia tontonin kebejatannya. Wal iyadzubillah, ini orang enggak dimaafin oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatannya kecuali an yatadarakallahu birahmatih. Allah selamatin dia dengan kasih sayangnya, Allah ampunin dia, diberikan taubat yang nasuha oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada prinsipnya kecamannya begitu keras dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang wal iyadzubillah berani dia membentangkan, mengumbar daripada keaiban dirinya, kebejatan dirinya, dosanya, maksiatnya kepada orang lain. Na'udzubillah min ghadabillah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala atas hal-hal yang sedemikian rupa. Mudah-mudahan Allah jaga lidah kita, jaga pandangan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsipnya menjaga pandangan, karena kita ingin memandang wajahnya Allah. Kita ingin memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin memandang wajahnya para aulia mugarrabin, para mukminin. Bagaimana kalau kita kotorin dengan hal-hal yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah, dibenci oleh para aulia, dibenci oleh para mugarrabin? Bagaimana persiapan kita di dalam mata kita ketika kita penuhi dengan hal-hal yang najis, hal-hal yang rijis dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa melihat daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, keagungannya, keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaannya? Bagaimana kita bisa melihat daripada cahaya para aulia mugarrabin? Tentu orang-orang yang wal iyadzubillah di dunianya dia butain matanya dengan kotoran-kotoran maksiat, tentu basirahnya juga pun dia akan wal iyadzubillah buta. Yang Allah katakan innahu la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Innaha la ta'mal qulub wa innaha la ta'mal absar wa innama ta'mal qulubul latifis sudur. Tidaklah pandangan mata yang buta, tapi pandangan hati yang di dalam basirah kita yang Allah padamkan cahayanya, hilangkan, dicabut cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia buta di dunia dan di akhirat. Wal iyadzubillah min dzalik. Orang-orang yang lihat pandangannya di dunia dengan hal-hal yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia orang-orang yang menjauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari keagungan Allah, keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kekasih-kekasih Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan mata kita cahayanya sehingga menembus ke dalam sanubari kita, basirah kita terang untuk bisa melihat daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya untuk manusia biasa seperti kita di dunia, melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suatu yang sangat agung, sangat mulia. Juz'un minan nubuwah, bagian daripada kenabian, ru'yah salihah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juz'un min bid'in wa sittin minan nubuwah, daripada 60 sekian daripada memandang atau bermimpi dari mimpi-mimpi yang baik, bagian daripada kenabian. Walaupun kenabian sudah tidak ada lagi, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah-anugerah besar bagi orang-orang yang hebat, bisa menjaga pandangan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala
untuk tidak tertipu dengan panah-panah iblis yang Allah Subhanahu wa taala jadikan musuh kita yang paling nyata. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Inna syaitana lakum aduwwan mubina. Sungguhnya syaitan adalah musuh kalian yang nyata, musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh. Dan syaitan paling gampang untuk menusuk daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nadhratu sahmun masmumun min sihamil iblisil marjum man tarakaha makhafatan minni abdaltuhu halawatan yajiduha fi qalbihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu pandangan yang haram, satu anak panah yang beracun yang dikirim oleh iblis, oleh syaitan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikutuk siapa orang yang meninggalkannya karena takut dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala, abdaltuhu halawatan yajiduha fi qalbihi, aku akan gantikan rasa manis yang dia temukan di dalam hatinya daripada manisnya iman. Mudah-mudahan Allah berikan manisnya iman dalam hati kita. Coba mata kita jauhin dari syahwatnya, jauhin dari pandangan haramnya. Yang kedua, mata kita jaga daripada ihtigar legair, menghina, merendahkan, meremehkan apapun yang kita lihat dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia, apalagi seorang muslim, apalagi seorang yang beriman, apalagi seorang saleh, apalagi seorang mugarrab, apalagi seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi para nabi, apalagi para rasul, apalagi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang merendahkan dengan pandangannya merendahkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lahir dengan pandangan matanya, yang batin dengan pemikirannya, pandangan batiniahnya. Enggak ada bedanya Rabiul Awal mau masuk, enggak Rabiul Awal, bulan Maulid, hari Maulid, enggak ada bedanya sama dia. Enggak ada girangnya, enggak ada gembiranya, bahkan dia rendahin, dia remehin, dia hina orang-orang yang mengagungkan hari-hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati orang seperti ini. Kata Rasulullah SAW, kafa bil mar'i ithman an yahgira akhahul muslim. Cukup seorang dosa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia rendahkan seorang hamba Allah, saudaranya yang muslim. Bagaimana orang yang beriman, bagaimana kaum salihin, bagaimana kaum mugarrabin, bagaimana para sahabatnya Nabi, bagaimana dengan keluarganya Nabi, bagaimana dengan para nabi, bagaimana dengan para rasul, bagaimana dengan pemimpin para nabi, para rasul. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dikhawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min ghadabillah. Jadi benar-benar kita siapin pandangan kita. Rabiul Awal yang udah biasa nonton-nonton yang enggak beres dari handphonenya, dari televisinya, coba kita jajal deh sehari, 2 hari, rasakan tuh kenikmatan mata kita. Beda nikmatnya ketika kita zikir, ketika kita berselawat, ketika kita beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita jaga satu dari alat yang Allah berikan di dalam diri kita, satu mata aja nih, mata doang nih, kita jaga, tuh ada perbedaan yang kita dapetin di dalam ibadah kita. Kenapa? Ada halawah, ada rasa di dalam hati kita yang manis yang kita dapetin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita coba 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, beda sekali perubahannya. Beda sangat dengan orang-orang yang enggak peduli dengan pandangannya, dia keluarin, dia penuhin dengan syahwatnya, dia hancurkan dengan pandangan-pandangan yang maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu gelap dia punya hatinya, karena pandangan mata menembus kepada sanubari setiap manusia. Batiniah, basirah setiap manusia terikat dengan pandangan matanya. Matanya merupakan lintasan yang akan menembus daripada sanubarinya, hatinya. Kalau dia memandang hal-hal yang waliyadzubillah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan rasakan bagaimana gelapnya, bagaimana sanubarinya dia ditutupin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kegelapan yang pekat di dalam hatinya, sehingga dia enggak merasa lagi. Dan hati-hati kalau orang sudah enggak merasa, aku berdosa enggak ada apa-apain sama Allah Subhanahu wa taala, aku bermaksiat setiap saat enggak ada apa-apain. Hati-hati, berarti Allah sudah enggak peduli dengan kalian. Allah sudah enggak mau tahu dengan kalian di mana kalian akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita pasang kuda-kuda. Waduh, bahaya ini.
Udah nggak ada teguran lagi, nggak ada. Kalau orang yang beriman pasti ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu idza massathu ta'ifatum minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sungguh orang-orang yang beriman kalau dia kena disentuh dengan kelompok-kelompok syaitan, tadzakkaru, dia langsung sadar. Itu masih ada iman di dalam hati. Tapi kalau iman udah kagak ada, udah nggak merasa sama sekali, buat dosa setiap saat, buat maksiat setiap saat, nggak ada tuh Allah Subhanahu wa taala siksa aku, nggak ada datang bala, nggak ada datang musibah, nggak ada datang ujian dari Allah Subhanahu. Hati-hati, engkau lagi habis diulur sama Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun. Kalau mereka sudah girang, wal iyadzu billah, girang dengan kemaksiatannya, akhadnahum baghtah, aku ambil secara tiba-tiba. Tunggu datangnya tanggal main dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian berusaha terus menerus di dalam kemaksiatan tanpa ada mau sadarnya sama Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Satu saat dia tarik sama Allah Subhanahu wa taala dengan tiba-tiba, fa idzahum mublisun. Pada saat itu mereka kalang kabut kalau kita bilang. Udah enggak ada kesempatan. Ya Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala masih pengen dia kembali sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih penyakit untuk nyuci dosanya, masih mending. Kalau udah nggak ada waktu lagi, diangkat sama Allah Subhanahu wa taala ruhnya, dikasih musibah yang dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala, habis ditenggelamin sama Allah Subhanahu wa taala, dimakan oleh perut bumi. Naudzubillah, dikasih musibah sampai dia mati. Dari mulai itu azab dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min ghadabillah. Ini aurat yang harus kita jaga. Kalau orang punya sesuatu yang mahal, punya barang yang sangat indah, barang yang sangat istimewa. Kalau barang dagangan aja dah, yang diumbar diliatin sama yang disimpan di satu lemari besi, ditaruh di box yang rapi, dikeluarannya juga mesti pakai persyaratan khusus. Lebih mahal mana kira-kira? Kata dulu ami kita Habib Alwi ketika di Kuitang, perempuan kalau nggak jaga auratnya sama barang dagangan yang dijagangin di depan. Tapi kalau perempuan jaga auratnya, jaga keindahannya seperti berlian, taruh di kotak, ditaruh di tempatnya istimewa, nggak sembarangan dikeluarinnya, nggak sembarang ditontoninnya. Apalagi berlian-berlian yang istimewa, wah pakai syarat, mau lihat aja pakai syarat, mau lihat sertifikatnya aja, beb tahu sering jual. Lihat sertifikatnya aja kadang-kadang sih lu bayar kita lihat sertifikatnya doang, bukan berliannya, baru sertifikatnya aja. Begitu juga manusia yang paling mahal yang Allah ciptakan. Manusia paling mahal, laqad karramna bani Adam, sungguh telah kumuliakan keturunan Adam. Jadi bukan hanya perempuan, laki-laki juga. Maka di sini akan kita bahas, kita ringkas daripada aurat yang di sini dibahas. Ada auratnya perbudakan, udah nggak ada budak di sini ya. Di Indonesia udah nggak ada budak. Jadi kita ringkas saja. Kalau di sini ada 3 permasalahan, yaitu aurat laki-laki, aurat perempuan, aurat budak. Yang budak kira-kira ada mau beli budak? Dikit lagi akhir zaman budak belian ada lagi. Memang kita nggak bahas deh. Yang kita bahas 2 aja. Auratnya laki-laki. Aurat laki-laki kalau dalam kesendirian di tempat khulwah, sau'ateh, adalah 2 kemaluannya. Kalau dia sendirian di ruangan sendiri, dia mau tebogel, kalau orang bilang tebogel badan, silahkan bogel. Tapi apa? Jaga punya kemaluan. Kenapa? Ada lain makhluk yang Allah Subhanahu wa taala lihat. Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Siapa? Al-jin wal malak. Jin dan para malaikat. Wajib kita tutupin juga aurat kita, bukan hanya untuk manusia. Untuk jin dan para malaikat. Makanya diperintahkan kita kalau kita masuk ke kamar mandi, kita buka kemaluan kita, kedua kemaluan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-satru bainaka wa baina a'yunil jin. Gaulu la bismillahilladzi la ilaha illahu. Penutup antara kalian dan mata para jin
adalah perkataan Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Kalau kita kan ya nggak mungkin kalau kamar mandi kita menutup dua kemaluan juga, mau buang air gimana? Walaupun demikian Al-Imam Sayyidina Al-Hasan Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan, kalau dia mau masuk kamar mandi, dia taruh lidahnya, dia dibentangkan. Dia bilang, ya malaikah, gifhuna. Di sini tempat kalian, udah cukup, jangan masuk ke dalam. Kenapa? Malunya dengan malaikat sampai dia mau masuk kamar mandi, malaikat disuruh duduk dia, jangan masuk ke dalam. La ilaha illallah. Orang yang sangat malu, hatta dengan malaikat dia malu. Kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang pertama, ketika kita sendirian atau di khulwah, di tempat sepi, nggak ada orang, kamar kita sendiri, boleh walaupun afdalnya kita tutup daripada badannya kita dari surah ke rukbah, dari pusar kita sampai dengkul kita, sunnahnya kita tutupin. Kalau kita mau buka boleh melihat semuanya, asal jangan kemaluan kita. Dan an-nazar ilal furuj wa ila sawah yurithul ama wa yurithul faqr. Orang yang biasa melihat kemaluannya, dia akan terkena penyakit daripada kebutaan dan kefakiran. Makruh memandang daripada kemaluan kita, makruh. Yang pertama, aurat laki-laki ketika dia sendirian, kemudian di tempat yang sepi. Kemudian yang kedua, aurat laki-laki di kalangan wanita-wanita dan laki-laki yang mahram. Laki-laki yang mahram dan di dalam salat. Ingetin, di dalam salat di ke perempuan dan laki-laki yang mahram bainas surrati war rukbah. Itu pusar dan dari pusarnya sampai rukbahnya. Walaupun pusar dan rukbah kata ulama laisa bi'aurah, keduanya bukan aurat. Jadi di bawah pusar, ambil pusar bagian sedikit dan rukbahnya. Tapi hati-hati di dalam sholat. Dalam sholat orang yang pakai pas-pasan, ketika dia pakainya pas-pasan, ketarik dia ketika ruku atau ketika sujud, naik bajunya ke atas, kelihatan bagian punggungnya, itu batal sholatnya. Apalagi kelihatan bagian pecahan duburnya, yang sekarang banyak banget tuh begitu. Sembahyang pakai celana, pakai baju ketat banget, apa nggak luas bajunya, pendek banget. Ketika ruku ngablak, batal sholatnya. Di madhab kita Imam Syafi'i, kita bicara dengan madhab kita Imam Syafi'i. Biarin deh yang mau pakai madhab lain, silahkan. Kita bicara di madhab kita Imam Syafi'i. Gak sah, karena makna satarnya, makna tutupnya dari atas dan samping. Kalau dari bawah kelihatan gak masalah kata ulama. Kita sujud, orang jahil ngelihat dari bawah, kelihatan kemaluan kita, kelihatan paha kita. Batal gak? Gak batal. Kenapa? Dari bawah ngelihatnya. Tapi kalau dari samping, ketika kita ruku atau ketika sujud, naik tuh pakaian ke atas, atau celananya kedodoran, apa? Batal, nggak sah. Jadi dalam salat, di dalam wanita-wanita yang mahram keluarga kita, sawatain. Walaupun ini juga di kalangan wanita yang perempuan yang mahram kita, saudara kita yang mahram kita, mau ditilasin nggak mahram? Hurrimat alaikum ummahatukum. Kemudian wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukhut. 7 golongan tuh mahram kita. Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, encik perempuan dari bapak, encik perempuan dari ibu, anak ponakan dari saudara laki-laki, anak ponakan dari saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, ponakan perempuan dari laki-laki, ponakan perempuan dari perempuan kita, saudara perempuan kita. Itu 7 golongan mahram semuanya. Tapi nih disyaratkan oleh bagian ulama an yakuna lahu dawi taba'i salimah. Orangnya
punya karakter yang sangat bagus. Orangnya nih, orang yang punya perempuannya karakternya baik seperti Zainab binti Jahas atau seperti Sayyidatuna Fatimah, nggak mungkin dah. Wanita-wanita solehah dah, solehah banget, yang nggak tergerak syahwatnya ngelihat daripada paha laki-laki. Tapi kira-kira zaman sekarang masih begitu nggak? Begitu juga nanti laki-laki. Jadi sangat hati-hati. Makanya kata ulama, kalau bisa mayabdu indal mihnah aja dah. Perempuan mahram mau ngelihat dari pusar dan lutut saudaranya, itu yang muktamad ya. Yang muktamad dari lutut dan pusar yang harus ditutup ketika sholat. Kemudian di kalangan wanita yang mahram, begitu juga laki-laki yang mahram. Kemudian di sisi wanita-wanita al-ajanib, jami'u badanih. Kalau di kalangan wanita-wanita yang bukan mahram, seluruh tubuhnya haram wanita mandang kita. Haram wanita memandang kita, seluruh badan kita nggak boleh dipandang oleh wanita. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakan kepada laki-laki yang beriman, dia jaga pandangannya. Ini masalah jaga pandangan memang sulit untuk zaman sekarang nih. Waduh, kata Habib Abu Bakar masyhur, kalau dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhai syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innaha aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian sudah mampu untuk berhubungan seksual kepada laki-laki dan perempuan, fa alaihi man istata'a ya ayyuhas syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, maka hendaklah dia kawin. Beda pemikiran orang sekarang. Masih kecil, ntar aja, belum cukup umur. Akhirnya udah muliat bil haram, dia punya pandangannya, udah kotor pikirannya dia. Ayo, udah kenal semua-muanya, udah kenal segala-galanya, udah ngerasain segala-galanya, baru mau zuhad. Naudzubillah. Agama membentengin benar-benar. Maka kalau kita lihat para ulama-ulama besar kita, kawinnya muda-muda, anaknya dikawinin muda-muda. Karena apa? Dia memilih Rasulullah pandangannya, memilih dalil Rasulullah SAW daripada dalil semua manusia. Dia nggak peduli orang mau bilang apa, yang penting Rasulullah sudah katakan ini. Aghaddu lil basar, dia lebih bisa menahan daripada pandangan mata. Bahkan kata Abu Bakar masyhur, Rasulullah dulu kasih solusi, kalau nggak bisa kawin, fa alaihi bisawm, maka hendaklah dia puasa, fa innahu lahu wija. Dia bisa menopang daripada syahwat yang naik. Kata Abu Bakar masyhur, lihat orang sekarang, dia puasa makin gede syahwatnya. Betul nggak? Orang sekarang puasa nih, apalagi yang tua-tua, udah kenal bini, itu dia puasa makin gede syahwatnya, kata Abu Bakar masyhur. Jadi yang dimaksud agak puasa di situ haimanatun nafs. Dia bisa kendalikan dia punya hawa nafsunya. Bukan hanya sekedar puasa katanya. Kalau sekedar puasa, orang-orang zaman sekarang udah nggak bisa dibilang begitu. Makin gila dia puasa, makin gila syahwatnya naik. Nggak boleh ngelihat perempuan, nambah dah syahwatnya naik. Makanya orang-orang yang sekarang sulit kita bilang cegah dari pandangan-pandangan yang haram, karena udah kalau kita bilang udah brutal banget. Ini zaman udah sesuai dengan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfani minan nas lam arahuma ba'd. Dua golongan dari manusia yang belum pernah aku lihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat wa usuhunna ka asnimati bukhtin. Udah enggak usah jelasin, perempuan sering banget. Perempuan yang buka kepalanya, ariyat lanjang badannya, ma'ilat menawan, mumilat, genit kalau kita bilang deh.
Dia genit supaya orang lihat dia. Pakai pakaian ketat, pakai pakaian yang bentuk tubuhnya, pakai pakaian yang setengah badannya. Kayak kurang pakaian aja, kurang bahan semuanya. Ini perempuan-perempuan la yadkhulul jannah wa la yashum raihataha. Dia enggak bakal masuk surga dan enggak bakal menerima aromanya surga. Dahsyat enggak? Kecuali ya tadarakallahu bi rahmatih. Allah ambil dengan kasih sayangnya. Mudah-mudahan kita dijaga rumah tangga kita, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, diberikan taubat yang nasuha sebelum meninggalnya sehingga bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Diampunin sama Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Kemudian auratnya laki-laki indal ajanib. Kemudian indal amah wa inda haliliha atau mar'atiha. Di sisi istrinya atau budaknya la aurah, enggak ada auratnya. Bebas. Walaupun tadi an-nazar ila sawataihi makruh. Wa ila dakhil sawataihi asyaddul karahah. Memandang kemaluannya makruh, memandang dalam kemaluannya sangat dimakruhkan. Ini problem lagi. Orang-orang sekarang perempuannya lebih nyaman dia dengan laki-laki dokternya. Bukan lagi auratnya doang ditontonin, dalam-dalamnya ditontonin. Apa itu? Syadidul karahah. Haram kalau nggak ada keperluannya, kata ulama. Nggak ada sama sekali dokter wanita yang bisa nanganinnya. Itu baru darurat. Atau dia nggak yakin dirinya bisa terselamatkan. Ini masalah dipermasalahkan ulama. Kalau dia nggak yakin dokter yang lain bisa menolong jiwanya karena dalam keadaan melahirkan, dia percayanya dengan laki-laki, dibolehkan, ma'dzur dia. Walaupun kategorinya nggak masuk kata ulama. Kalau dia takut mati baru ya. Dan nggak ada di sekelilingnya dokter perempuan. Jadi kita jangan gampang-gampangin. Gampangin orang sekarang nih, laki-lakinya udah kayak dayyuth kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La yadkhulul jannata dayyuth. Kata Rasulullah SAW, nggak bakal masuk surga dayyuth. Wa man dayyuth ya Rasulullah? Man la yubali biman dakhala ala ahli baitih. Man yugirrul khubus fi ahli baitih, dalam riwayat yang lain. Kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga. Dayyuth. Siapa dayyuth ya Rasulullah? Orang yang nggak peduli siapa yang masuk ke dalam keluarganya yang perempuan. Dalam keluarganya, rumah tangganya, ke dalam masuk rumahnya bolak-balik, nggak tahu saudara apa bukan, mahram apa bukan, silahkan aja ngobrol sama istrinya. Dayyuth kata Rasulullah itu. Alladzi yugirrul khubthu fi ahli baitih. Dia mendiamkan keburukan di dalam keluarganya. Dia diamin maksiat di dalam keluarganya. Diobral keluarganya untuk ditontonkan kepada orang-orang yang bukan mahramnya. Naudzubillah min ghadabillah, itu dayus. Dan aurat yang kedua auratul mar'ah. Auratul mar'ah yang pertama Indar rijal ajanib wa indan nisa wa fis salah. Yang pertama auratnya perempuan, di sini dibilangnya apa? Auratnya perempuan yang pertama jami'u badaniha illa al-wajh wal kaffain fis salah. Di dalam salat seluruh badannya kecuali muka dan wajahnya dan kedua telapak tangannya, zahiran wa batinan, boleh kelihatan telapak tangannya depan belakangnya. Illal ku, kata ulama, kunya nggak boleh kelihatan, sebagian boleh katanya, sebagian, karena nggak mungkin tertutup kecuali dengan malayatimul wajib illa bihi fahuwal wajib, mesti disempurnain penutupnya, kunya. Yang boleh kelihatan kafainnya aja, telapak dan muka daripada tangannya. Itu di dalam salatnya. Kemudian indar rijalil maharim wan nisa'il maharim as-surrah war rukbah, kecuali tadi lidzawit tiba'is salimah, laki-laki
atau perempuan-perempuan di sekeliling perempuan, nggak mesti perempuan mahram. Wa indar rijalil maharim, dan di antara saudara-saudara laki yang mahram. Baina surrati wa rukbah, antara lutut dan pusarnya. Kecuali kata ulama, dia nggak punya tiba'us salimah. Dia nggak punya karakter yang baik. Siapa paling rendahnya siapa? Minimal ke Imam Syafi'i. Oh, berat kan? Dari orang yang tabiahnya salimah seperti Imam Syafi'i kata ulama. Tabiahnya salimah. Berarti apa? Udah kagak ada kayaknya. Dari zaman dulu udah kagak ada kayaknya yang punya tabiatnya seperti tabiat Imam Syafi'i. Wara, hati-hati, sangat teliti, sangat benar-benar ibadahnya, istiqamah, keilmuannya hebat. Benar-benar pandangannya nggak sembarangan, dijaga benar-benar dirinya dari kemaksiatan. Itu kata ulama nggak ada. Makanya bukan dari surah dan rukbah. Ya ma yabdu indal mihnah, yang boleh kelihatan yang kalau dalam kerja. Biasanya apa? Kepalanya boleh, wajahnya boleh kata ulama, unuknya boleh, lehernya boleh. Kemudian tangannya dari jari-jari sampai adud boleh. Kemudian dari kakinya dari telapaknya sampai lututnya. Itu boleh. Selainnya dari lutut sampai ujung sampai pundaknya nggak boleh. Nggak boleh karena dia udah nggak kategorinya salimah tabiatnya. Kita juga nggak bisa, udah nggak boleh deh. Kalau kita punya saudara sendiri, mahram kita sendiri, kenapa? Nggak kategori tabiat salimah kita, udah bahaya. Apalagi orang-orang di luaran, jangan sampai dikasih kesempatan melihat pandang saudaranya, walaupun mahramnya, jangan dikasih kesempatan, karena udah bahaya di zaman sekarang. Makanya sama dia dikategorikan kalau di sisi laki-laki yang mahram sama dengan nisa'il fasigatil kafirat. Kalau di sisi perempuan-perempuan fasik, orang biasa membuat dosa, perempuan-perempuan yang biasa berbuat dosa, atau perempuan-perempuan kafir, apa? Ma yabdu indal mihnah aja yang boleh. Ma la yabdu indal mihnah, yang tidak kelihatan kecuali dalam kerjaan tadi itu. Kepalanya boleh, masih wajahnya boleh, lehernya boleh, tangannya boleh, kaki sampai lututnya diperbolehkan. Tapi setelah di atas lutut sampai pundak nggak boleh dilihatin. Udah nggak aman dari fitnah. Kalau kita yang mu'tamad seluruh badannya, indal ajanib seluruh badannya. Yang ketiga, di sisi laki-laki yang bukan mahram seluruh badannya. Hatta fi shalah, pada hakikatnya kalau yang mu'tamad seluruh badannya atau mukanya dan telapak tangannya dan mukanya di shalah boleh kelihatan. In aminal fitnah, kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kalau aman dari fitnah. Tapi di luar salat seluruh tubuhnya harus tertutup. Wajib tertutup. Walaupun boleh mengambil pendapat kata Imam Baijuri yang mengatakan bahwa wajah dan kedua telapak tangan dan lahir tangannya bukan daripada aurat. Itu madhab yang membolehkan membuka daripada muka dan kedua telapak tangan. Ya paling tidak itu. Sekarang aneh loh. Sekarang banyak yang aneh. Palanya ditutup, kakinya ngangkat. Ini orang singit apa ya? Dia pakai kerudung, bener kerudungnya, tapi pakai pakaian yang pendek. Jadi bawahnya dibuka, atasnya ditutup. Sama ini ceritanya ketika Habib Ahmad bin Ali bin Thalib. Ini nggak ada Habib Ali, boleh Beb ya? Habisinnya Beb ya. Bagir senang dia kalau dihabisin. Habib Ahmad bin Ali bin Thalib al-Attas terkenal orang yang paling keras di zamannya. Apalagi perempuan, nggak boleh kelihatan, digebukin hati orang Belanda. Ini sekali orang Belanda kelihatan dia pakai pakaian, Habib Ahmad datang, pas bentrokan di jalanan, dia buka, dia auratnya naikin ke atas, yang bawahnya kelihatan. Saking takutnya, di kepalanya ditutup dari bawahnya,
Di bawahnya kelihatan Habib Ahmad bilang la haula wala quwata illa billah. Ini orang sekarang udah ngaco udah nggak ada yang beres. Kemudian yang keempat, indah haliliha, di sisi suaminya la aurah, nggak ada yang aurat, semuanya boleh. Tapi ingat tadi, an-nazar ila sawah makruh, wan nazar ila batinil sawah syadidul karahah. Memandang kepada batin dalam bagian kemaluan istri kita syadidul karahah, sangat dimakruhkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Saya tidak akan bahas dari perbudakan karena kita belum zaman perbudakan. Nanti insyaallah kita akan teruskan di dalam masalah yang berkaitan dengan arkan as-shalah. Jadi intinya, ayo kita siapin pandangan kita. Karena pandangan kita mempengaruhi sangat hebat ke dalam batiniah kita, hati kita. Kalau kita mandang biasanya yang kotor, pasti batin kita kotor. Mulainya dari pikiran kotor, kemudian masuk ke dalam hati kita, udah rusak semuanya. Kalau udah hati rusak, semua jawareh udah rusak semuanya. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, tunadil a'dha lil galab, ya galab istagim, in istagamta istagamna, wa in wajajta iwajajna. Wahai hati, lurus. Kalau engkau lurus, kami lurus semua anggota tubuh. Kalau engkau enggak lurus, kami semua enggak lurus. Dua yang mempengaruhi sangat cepat, kata Habib Umar, adalah pandangan dan pendengaran. Ini mempengaruhi sangat cepat ke dalam hati kita. Maka jaga, mudah-mudahan Allah kuatkan kita punya iman, diberikan kemanisnya iman dalam hati kita, sehingga bercahaya daripada pandangan-pandangan kita. Batiniah kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahayanya, diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga selalu dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.